Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pemain yang rumornya diincar oleh Liverpool dan Manchester United. Seorang gelandang bertahan, Sofyan Amrabat. Yap, di bursa transfer kali ini, Amrabat dikaitkan dengan dua tim besar IPL tersebut. Liverpool mengincar gelandang asal Maroko itu untuk menggantikan Fabinho yang semakin dekat dengan kepindahannya ke tim Liga Arab, Al Hilal. Sementara itu, MU membutuhkan Amrabat untuk mengupgrade atau meningkatkan kualitas pemain di lini tengahnya. Musim 2022-2023 bisa dikatakan menjadi musim yang impresif bagi Amrabat, baik di level klub ataupun negara. Bersama Fiorentina, meski hanya finish di peringkat 9, Amrabat berhasil mengantarkan La Viola hingga ke laga puncak UEFA Conference League. Dan di level timnas, tentu kita masih ingat bagaimana Amrabat yang tampil gemilang bersama Maroko di ajang Piala Dunia 2022 lalu. Ia berhasil mengantarkan timnasnya mencetak sejarah dengan melaju hingga ke semifinal untuk pertama kalinya. Dan dia juga melakukan aksi ikonik dengan tackle-nya ke Mbappe. Nah, kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana kualitas dan playing style dari gelandang berusia 26 tahun tersebut. Let's go, kita bahas sama-sama. Sofyan Amrabat merupakan pemain yang lahir di Belanda. Ia pernah membela timnas muda Belanda dan mengawali karir profesionalnya di tim Eredivisie, FC Utrecht. Menariknya, selama bermain di Utrecht tersebut, pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan atau nomor 6 ini diasuh oleh pelatih yang saat ini menukangi MU, tim yang dikabarkan mengincarnya, yaitu Erik ten Hag. Dilansir dari The Athletic, Amrabat mengatakan Ten Hag merupakan pelatih yang sangat penting bagi perkembangannya yang saat itu masih berusia 18 tahun. Disampaikannya, Ten Hag merupakan pelatih yang gak hanya fokus pada aspek general, namun juga banyak menggunakan waktunya untuk menganalisis pemain-pemainnya secara individu. Setelah pertandingan, Ten Hag akan melakukan evaluasi dengan menunjukkan video dan itu yang membuat Amrabat bisa belajar banyak dari manajer Manchester United tersebut. Nah, inilah pentingnya video analisis yang bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pemain. Jika dibandingkan dengan gelandang dari dua tim yang mengincarnya yaitu Casemiro dan Fabinho menggunakan radar chart, nampak statistik atribut yang dimiliki oleh Amrabat lebih mendekati kepada Fabinho yang juga nggak begitu dominan di aspek attacking. Sementara itu Casemiro yang bisa dikatakan sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik saat ini cukup dominan di semua aspek. Di Fiorentina yang merupakan tim berbasis possession dilihat dari tertinggi kedua di Serie A, Amrabat banyak berperan dalam fase on possession atau menguasai bola. Rata-rata per 90 menit, ia menyentuh bola sebanyak 73,92 kali. Amrabat juga banyak beroperasi di area middle third atau lini tengah. Di saat timnya melakukan build up, Amrabat merupakan pemain yang berperan untuk memberikan koneksi dari lini pertama ke lini di depannya, atau penghubung dari back ke lini tengah. Namun posisinya yang berada di depan lini pertama seringkali akan mendapatkan man marking dari lawan. Dan ia akan memanfaatkan marking yang dilakukan kepadanya guna membuka ruang umpan kepada rekannya yang lain dengan bergerak untuk menarik pemain yang menjaganya. Dengan begini, akses umpan ke pemain lain akan terbuka. Pun begitu, ia juga bisa bergerak turun untuk memposisikan dirinya di antara dua center back, berperan sebagai progresor atau pemain yang memprogresikan bola ke depan. Aspek yang menonjol dari Amrabat adalah passing jarak medium dan passing jarak jauh. Terlihat di aspek ini, ia berada di persentil ke-90 ke atas, yang menandakan ia merupakan gelandang terbaik dalam aspek passing medium dan passing jarak jauh jika dibandingkan dengan gelandang lain dari 5 liga top Eropa. Lewat kemampuan passingnya ini, ia bisa menjadi switcher atau pemain yang melakukan perpindahan arah serangan ke sisi jauh. Amrabat juga bisa melepaskan umpan vertikal ke depan, menargetkan ruang di belakang backline, terutama yang bertahan dengan blok tinggi. Sebagai gelandang nomor 6, Amrabat menjadi pemain yang mengatur tempo. Ia yang akan menentukan apakah timnya harus bermain lambat dengan banyak melakukan sirkulasi untuk menggeser press lawan,
ataupun bermain dengan lebih vertikal ke depan lewat umpan progresifnya. Selain itu, meski frekuensinya nggak terlalu sering, Amrabat juga bisa melakukan progresi dengan dribblenya. Ia memiliki kekuatan untuk mempertahankan bola saat melakukan dribble. Beberapa kali ia juga menjadi pemain yang menginisiasi serangan balik cepat lewat dribblenya ini. Beralih ke aspek bertahan atau defense. Dengan timnya musim lalu Fiorentina yang sering menerapkan high press, Amrabat juga nggak jarang melakukan pressing ke depan saat penguasaan bola tim lawan masih di area pertahanannya. Pergerakannya yang cepat saat melakukan pressing ke depan seringkali memaksa lawan untuk melakukan back pass ke belakang. Yang menjadi catatan, saat Amrabat melakukan pressing ke depan pastinya akan meninggalkan ruang yang lebar di belakangnya dan harus ada pemain lain yang mengcover ruang ini. Karena jika tidak, maka ruang tersebut akan dengan mudah diekspos oleh lawan. Counter press juga salah satu hal yang bisa ditingkatkan oleh Amrabat. Terlihat di banyak momen saat ia melakukan counter press untuk rebut bola kembali, ia masih terlalu mudah dilewati oleh lawan. Hal ini berkaitan dengan timing yang kurang tepat ataupun positioning yang nggak sepenuhnya menutup akses umpan lawan. Di lini tengah, Amrabat bisa menjadi ball winning midfielder. Dengan kemampuan baca permainan, intercept dan tackle-nya yang bersih, ia seringkali bisa memutus serangan lawan. Hal ini lantaran juga Amrabat punya daya jelajah yang tinggi. Di Piala Dunia lalu, ia menjadi pemain paling tinggi dalam hal jarak yang ditempuh. Saat timnya bertahan lebih dalam, seperti Casemiro di MU, Amrabat juga menjadi pemain yang sering melakukan cover di area backline atau garis pertahanan. Saat di Fiorentina, ia bisa mengcover posisi dari back-back yang sedang bergerak keluar dari posisinya. Selain itu, hal lain yang menonjol dari Amrabat adalah keunggulannya dalam duel fisikal. Hal ini nggak lepas dari faktor dirinya yang tumbuh di lingkungan street football atau sepak bola jalanan saat ia masih kecil, yang menumbuhkan ketangguhan dan membentuk naluri bertarungnya. Terutama saat bermain bola dengan orang yang usianya berada di atasnya. Akan menarik melihat tim mana yang menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Amrabat. Jika di Liverpool, ia memiliki skill set dan karakteristik yang mirip dengan Fabinho. Dan jika di MU, ia akan bertemu kembali dengan Erik ten Hag, pelatih yang baginya sangat penting dalam perkembangan di awal karir.